Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian, ana harap yang tidak punya uzur maju lebih dekat lagi. Nah, memang tempat yang paling enak di pojok sana, pinggir-pinggir sana. Tapi insya Allah lebih baik jika mendekat, merapat. Dan jangan takut menghalangi kamera. Di sini tengah juga aman insya Allah. Kosong, berarti di tengah kosong insya Allah. Aman. Silakan di tengah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang sebenarnya menjadi tantangan di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan membawa sifat yang menjadi ujian bagi diri kita. Di antara sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Allah, bahwa manusia itu memiliki sifat zaluman jahula. Bahwa manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki sifat senantiasa dan selalu kemudian berbuat kezaliman. Terkhusus kezaliman terhadap dirinya sendiri dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, sadar ataupun tidak sadar. Dan kemudian jahulan, kemudian dia jahil, kemudian dia tidak faham, kemudian dia tidak sadar dengan konsekuensi dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Sehingga kita jumpai banyak manusia, banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqomah di atas jalan kemaksiatan dan dosa, bukan di atas jalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan akan mendatangkan sesuatu yang sangat-sangat berat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya saja kelak nanti di akhirat, tapi ketika di dalam kehidupan dunia pun Allah tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW menguatkan atau kemudian juga memastikan bahwa setiap dari kita akan senantiasa melakukan kezaliman demi kezaliman, kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam khata'? Kita hafal hadisnya, kita tahu artinya. Tapi kemudian tidak jarang kita menjadikan hadis ini sebagai dalih bahwa kita kemudian tidak mengapa melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan sedikit pun tidak ada rasa takut kemudian yang muncul di dalam dada kita. Kalaupun ada, kecil. Karena buktinya kemudian kita mengulang-ulang kesalahan yang sama. Mengeluh bahwa begitu banyak fitnah dan ujian godaan
tapi kemudian tidak pernah berusaha keras untuk menghentikan, mengeluh bahwa dosa telah menjerat dirinya, namun kemudian dia tidak berusaha menutup pintu-pintunya, mengeluh bahwa hidupnya sulit karena dosa, tapi kemudian dia tidak memperbanyak ketaatan kepada Allah, tidak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa apapun keburukan yang menimpa diri kita karena disebabkan perbuatan kita sendiri. Betul? 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 Al-Quran surat berapa? Wa ma asabakum min musibatin. Tuh antum hafal. Al-Quran surat berapa? Surat apa, ayat berapa? Jamaah. Jamaah. Ayo Bang Badribin yang harus jawab. Al-Quran ayat berapa? Jemaah. Ayat ini kita ingat di kepala. Tapi anehnya kemudian begitu sulitnya kita berhenti dari kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Apakah kita memang ingin menjalani kehidupan yang kemudian diberikan musibah yang bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu karena kita sendiri? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah bala, ujian itu datang melainkan karena dosa. Tapi kita tetap menikmati dosa-dosa yang kita lakukan. Berbeda dengan manusia-manusia terbaik. Kita sering mengatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW wajar kalau mereka jadi manusia terbaik. Kenapa? Karena mereka sezaman dengan Rasulullah SAW. Betul? Diajari oleh siapa? Rasulullah SAW. Itu yang kita jadikan sebagai dalil. Padahal yang membuat para sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian luar biasa karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam satu athar yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari mengatakan, kami ini para sahabat dulu menganggap salah seorang dari kami jika melakukan dosa, ka'annana ala asli jabalin. Kami ini seakan berada di bawah satu gunung besar yang kemudian kami khawatir tertimpa oleh gunung ini kalau melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, kita begitu nggak sih? Jamaah, kita begitu nggak? Enggak, tidak. Kenapa? Karena kita tidak takut sama Allah. Karena Allah itu terlihat, dianggap waliyadzubillah sangat remeh di dalam pandangan kita. Ini yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang para pendosa. Hanu alaih fa'asau. Mereka menganggap remeh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bermaksiat kepada Allah. Kita di dunia kalau ketemu makhluk yang kita anggap hina, maka kita akan meremehkannya. Betul? Iya, menghinanya, merendahkannya. Begitu juga dengan para pendosa kepada Rabb mereka. Andaikan mereka mengagungkan Allah demi Allah, maka mereka niscaya akan menjauh dari dosa-dosa mereka. Mereka malu terlihat sebagai pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, lau azza alaih, kalaulah Allah itu mulia di hadapan mereka, mereka akan meninggalkan dosa, la asamahum, dan Allah akan menjaga mereka. Kan kita ini sering ngeluh jemaah. Ya, keluhan kita hari ini tuh bukan masalah-masalah dunia, masalah dosa. Kalau ditanya, gampang gak menghindar dari dosa hari ini? Enggak jawabannya. Ya, jemaah. Atau kalau di sini aman, tenang gitu. Jemaah, anda mau tanya. Sekarang di sini dosa itu sedikit atau banyak? Banyak. Jalannya banyak. Setiap hari. Di depan mata. Di depan. Masya Allah.
Ya. Dan kemudian antum kesulitan untuk menghindar, betul? Betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa sulit? Hah? Kurang zikir, terus apa lagi? Hah? Kurang baca doa, terus? Terlalu meremehkan dan kurangnya iman, terus apa lagi? Hah? Terbiasa bahkan menikmati, terus apa lagi? Kurang takut kepada Allah. Jawabannya, karena kita jauh dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hamba yang dicintainya terjerumus ke dalam kehinaan. Jangan kita anggap bahwa di masa-masa kebaikan atau di masa di mana orang-orang saleh hidup itu kemudian nggak ada maksiat di mana-mana. Tapi Allah berjanji untuk menjaga manusia-manusia yang kemudian menjaga keagungan, kedudukan, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Antum hafal hadisnya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Tapi yang disalahkan setan. Selalu kalau dosa, ini setan, luar biasa setan. Ya, qalil adab ini setan. Loh iya. Benar nggak jemaah? Ana mau tanya jemaah, antum kalau berbuat dosa yang disalahkan siapa? Jujur aja, jujur, yang disalahin siapa? Yang pertama siapa? Setan. Yang kedua? Setan mana? Setan manusia. Setan jin. Betul? Setan jin. Yang kedua, setan manusia. Siapa? Dirinya sendiri. Padahal Allah pastikan kaidah syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kan syaitan cuma bisik-bisik. Jamaah. Syaitan cuma bisik-bisik. Sebenarnya yang terjadi adalah karena kita tidak takut dengan apa yang kita lakukan dari dosa. Kita anggap remeh. Ya. Kalau anak sering nanya, apa yang antum anggap sebagai dosa besar dan apa yang antum anggap sebagai dosa kecil? Coba sebutkan contoh dosa kecil. Oh, ini nggak pernah melakukan dosa ini jemaah. Susah nih nyebutin contohnya. Dosa kecil apa contoh? Mencuri, gede mencuri. Mencuri kecil. Bohong kecil. Bohong kecil atau besar? Kenapa besar? Diancam neraka. Jelas. Yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hadis sahih. Kebohongan itu mendorong, menggiring manusia kepada kefajiran, kepada kemaksiatan, dan kemudian apa yang dia lakukan akan menggiring dirinya masuk ke dalam neraka Allah. Alas. Ya, jangan sampai karena kita nganggap bohong itu kecil, kita bohong terus. Nggak apa-apa lah, sekali, 2 kali. Ya, terutama kalau bohong sama siapa? Sama istri katanya. La haula wala quwwata. Boleh nggak bohong sama istri? Oh, bapak-bapak langsung boleh. Iya, itu langsung dalilnya dipakai. Ya, boleh berbohong dalam 3 keadaan. Tapi yang sering yang mana? Sama istri. Padahal bohong sama istri itu ke dalam keadaan apa? Kepepet kenapa? Untuk menjaga perasaannya jika dibutuhkan. Karena seorang mukmin hidup di atas kejujuran, bukan hidup di atas kebohongan. Ini bukan anjuran untuk jadi pembohong di hadapan istri. Bukan juga berbohong karena takut kepada istri, tidak. Tapi untuk menjaga perasaannya agar tidak tersakiti, itu pun kalau dibutuhkan. Ini bukan istiqomah di atas kebohongan, hayoh terus bohong sama istri. Ya, futsal bilangnya apa? Kajian.
Mungkin wallahu a'lam, ini mungkin hanya dugaan anak. Itu mungkin sebabnya kenapa futsal digabungkan sama kajian sekaligus. Mungkin supaya ada dalil bahwa dia di kajian padahal intinya futsal. Karena futsalnya 2 kali main, kajiannya mending 1,5 jam, itu pun di akhir. Ya, benar nggak ini? Betul nggak? Betul, sudah sepakat. Anak tahu kok, anak tahu. Kenapa jemaah? Ketika kita tidak bisa kemudian memilah mana yang besar, mana yang kecil. Apa yang bisa kita harapkan kemudian di dalam kehidupan ini? Di saat Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa yang kalian anggap remeh. Bisa kecil bahkan bisa besar yang kalian anggap remeh. Saya pernah ditanya dosa kecil apa? Ghibah. Jawabannya ghibah. Ghibah itu kayak makan daging bangkai, mayit. Dosa kecil. Pantas hidupnya gak baik-baik aja. Dosa yang dianggap remeh itu, kalau berkumpul di satu orang, maka dia akan dibinasakan oleh perkara-perkara yang dia anggap remeh. La yajtami'na fi imri'in illa aw hatta yuhliknahu. Kalau bergabung dosa-dosa yang dianggap remeh, kecil, gampang, tinggal istighfar, tinggal tobat, maka dia akan dibinasakan oleh dosa-dosa seperti ini. Kita nggak sadar dosa itu menghinakan kita di hadapan Allah dan membinasakan kita. Jamaah. Sekarang ana mau tanya sama hadirin. Mau sampai kapan kita menjaga, melakukan, mengulang-ulang dosa yang kita lakukan? Sampai kapan? Sampai kapan? Jamaah. Sampai kapan? Antum. Sampai kapan? Iya antum. Antum ada nanya antum. Baju coklat. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya, karena anak Ustaz, atau bukan anak, kita semua tuh selalu mengulang hal yang sama. Udah menghindar datang lagi. Kan Nabi juga bilang, sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertobat. Betul. Jadi tinggal tobat saja, selesai. Ana nanya aja, Pak. Tinggal tobat selesai apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Harus berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, tobat lagi. Dan Allah tahu tabiat manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap dari hambanya berdosa kemudian beristighfar, maka Allah akan berfirman, Inna abdi ya'lamu anna lahu rabban yaghfirudz dzunub. Ini hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Ketika kita istighfar, tobat, maka Allah ampuni. Diulang lagi sama hamba itu, istighfar lagi, Allah ampuni. Diulang lagi, Allah ampuni. Di kali yang berikutnya kata Allah, i'mal ma syi'ta, lakukan apapun yang kau sukai. Qad ghafartu lak. Selama engkau kembali lagi bertobat, aku ampuni dosa-dosa. Tapi pertanyaannya, dengan seringnya kita berdosa, sesering apa kita bertobat? Apakah tobatnya yang banyak atau dosanya yang lebih banyak? Jamaah, ciri manusia-manusia yang kembali dari dosanya kepada ketaatan apa? Yang kelihatan apa? Istighfar. Berapa kali istighfar dalam satu hari? Ana nggak nanya jumlah yang dibaca sallallahu alaihi wasallam. Antum berapa kali? Apakah hanya setelah sholat? Atau kemudian dibaca seperti Nabi Muhammad SAW, 70, 100? Atau tanpa batas?
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ribuan dibaca istighfar. Padahal sahabiyun jalil, maghfur, diampuni sama Allah. Jemaah, karena begitu buruknya kita memaknai dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, kalian menganggap dosa itu kadzubab yaqa ala anfi ahadikum, seperti lalat yang menghinggapi hidung salah seorang dari kalian. Kemudian kalian cuman begini, mengusirnya dengan tangan. Persis seperti apa yang kita lakukan hari ini. Ya, jemaah. Padahal sumber musibah kita hari ini dosa. Yang menghinakan, merendahkan kita, membinasakan kita hari ini dosa. Sehingga kita tidak sanggup lagi kemudian untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, betul jemaah. Jamaah. Sehingga kita nggak bisa bedakan mana dosa kecil, mana dosa besar. Anak belum belajar Ustaz, jadi anak nggak paham. Kenapa nggak belajar? Karena terhalangi oleh dosa. Kenapa berat ke kajian? Karena terlalu banyak dosa. Kenapa futur? Dosa. Dosa semuanya. Kenapa sulit segala macam urusan? Dosa. Masalah kita hari ini dosa. Allah subhanahu wa ta'ala halangi seseorang dari ketaatan kepada Allah karena dosa-dosa mereka. Ya, Anda mau tanya, makin hari antum kajian, makin semangat atau enggak? Bismillah. Anak tunggu sampai subuh jemaah. Kayak berat jawab, makin semangat atau enggak? Alhamdulillah. Anak ulangi sekali lagi. Makin semangat atau tidak? Dengan berjalannya hari-hari, makin semangat kajian atau tidak? Makin semangat. 1-2 orang yang jawab. Yang lain? Semangat, alhamdulillah. Yang lain? Jadi jangan kepaksa jemaah. Semangat atau setengah atau kurang semangat? Semangat atau setengah-setengah? Kalau capek jadi nggak semangat. Masya Allah. Ya, berat jemaah, berat. Padahal majlisul ilm raudhatun min riyadil jannah. Majlisul ilmi mendekatkan kita kepada surga, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi langkah-langkah ini begitu dahsyatnya, terasa berat. Bahkan kita mencari-cari alasan untuk tidak hadir. Itu yang sering terjadi. Sudah, ini baru satu ketaatan. Ini persis jemaah rahmatullah Allah. Kalau kita butuh contoh, persis digambarkan sama Allah ketika orang-orang munafik ingin ikut perang dengan Rasulullah SAW. Riaan sebagai bentuk ria, maka Allah gagalkan apa yang mereka inginkan karena dosa kemunafikan yang ada dalam dada mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan. Mereka kalau mau berangkat ikut jihad bersama Rasulullah SAW, mereka siap-siap. Orang munafik siap-siap ikut jihad. Tapi perhatikan apa kata Allah. Walakin karihallahum bi'athahum. Tapi Allah nggak suka mereka berangkat. Kenapa? Karena Allah benci dengan dosa kemunafikan mereka. Maka dikatakan kepada mereka, waqilat udu ma'al qaidin. Duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak mampu berangkat jihad. Jangan sampai ternyata yang membuat kita tidak bisa menyempurnakan ketaatan karena begitu banyak dosa yang membuat Allah benci sama kita.
nggak masuk akal sebetulnya jemaah. Kalau kita mukmin, kalau kita bertakwa, kalau katanya kita muttabi'us sunnah, pengikut sunnah Rasulullah SAW, kenapa sulit untuk melakukan ketaatan? Kenapa? Bukannya seharusnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan kita? Kalau katanya kita cinta Allah, bukankah harusnya Allah mengundang kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan? Kenapa? Karena terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan kita nggak pernah menghisab ini. Ya, betul? Betul jamaah? Kita nggak pernah menjalankan nasihatnya Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dari kalian itu bukan hanya ngitung kebaikan, hitung dosanya. Karena para sahabat menghitung-hitung dosa mereka, padahal sudah diampuni sama Allah. Jamaah, jamaah. Ya, kapan terakhir menghisab dosa? Jamaah, atau kita maksum? Atau karena kita bertauhid kepada Allah, kita pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan gara-gara kita merasa ahlu tauhid kemudian kita pasti selamat dari azab Allah. Tapi kan gitu kata Rasulullah SAW. Betul. Kalau Allah menghendaki dia kemudian diampuni sama Allah. Kalau enggak. Paham maksudnya tidak jemaah? Mungkin selamat? Mungkin. Dan yang selamat itu yang tauhidnya sempurna, jauh dari dosa. Nah kita tauhid, ada dosanya? Sempurna atau tidak tauhidnya? Sempurna atau tidak? Mau bukti tauhid kita tidak sempurna? Hidup kita hari ini dipenuhi kesedihan dan rasa takut. Itu ciri manusia dengan tauhid yang lemah. Ya, banyak sedih nggak? Ya. Terus banyak takut juga. Kenapa? Kenapa? Padahal Allah berjanji jadi penolong kita. Allah berjanji akan memberikan segala kebaikan untuk kita. Kalaulah Allah timpakan ujian, maka Allah yang akan mendampingi kita selama kita diuji. Apa yang kita khawatirkan? Jemaah, kenapa? Dosa sudah mematikan hati kita, membuatnya sakit. Kalau kata Allah apa dalam Al-Quran? Ron, noktah-noktah hitam yang banyak sekali. Karena setiap kali kita berbuat dosa, Allah tutupi hati yang mulia itu, yang ada iman di dalamnya itu, dengan noda yang menghalanginya dari kebaikan. Ya, tanyakan sama diri kita, mau sampai kapan seperti ini? Ya, jemaah, yang membutakan mata kita, kalau kata Ali bin Abi Thalib, dan ini yang dikhawatirkan oleh beliau, dua perkara yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Itu adalah ketika seseorang terlalu panjang angan-angannya, tapi kemudian gak berbuat. Tulul amal kalau kata Ali bin Abi Thalib. Ya, jemaah, mirip kita nggak? Kita ini bersikap seakan kita ahlul jannah, tapi amalannya pantaskah disebut sebagai amalan ahlul jannah? Ya, angan-angan. Nanti insya Allah anak kalau di surga sama bidadari. Betul ya? Udah rencana kan udah lengkap nanti di surga. Betul? Jamaah. Ya, anak mau tanya sama bapak, nanti di surga mau ngapain? Bapak-bapak yang jawab. Mau ngapain di surga? Ya Allah, jamaah anak nggak nanya pertanyaan sulit jamaah.
Ana nanya, kalau antum masuk jannah, insyaallah ta'ala kita semua masuk jannah, mau ngapain di surga? Futsal, la haula wala quwwata illa billah. Nggak akan kepikiran futsal, khalas. Main bola itu sudahlah. Itu nggak akan kepikiran. Banyak nikmat yang akan membuat kita tidak ingat lagi yang namanya khalas. Wala badminton, wala berenang, wala apapun. Ya, nggak ada sudah. Apa jamaah? Pengen apa? Menikmati kenikmatan yang surga. Ya, anak nanya apa? Bidadari. Ya. Terus apa lagi selain bidadari? Madu, minum madu. Di dunia nggak minum madu? Minum. Di surga beda. Terus apa lagi? Susu, khamar. Khamar. Antum nggak pengen minum khamar? Astagfirullahaladzim. Antum nggak pengen minum khamar? Ya Allah, jawabannya gampangnya mah. Mau tapi di surga, bukan di dunia. Ya. Yang mereka tidak akan pernah mabuk kata Allah ketika meminumnya. Nikmat. Khamar itu enak. Khamar itu enak. Hatta yang di dunia enak, tapi di dunia Allah uji kita dengan keharaman. Orang nggak akan minum khamar kalau nggak enak. Tapi Allah uji. Jangan. Nanti di akhirat Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Sabar. Tunggu mati. Oh iya benar, tunggu mati. Kan masuk surga kan mati dulu. Mati masuk surga nanti di akhirat. Amin insyaallah ta'ala. Jangan pesimis jemaah. Ya Allah, kita ini kalau masuk surga gini, ya Allah sedih. Katanya pengen ahlul jannah, katanya pengen masuk surga. Yang kedua apa? Ittiba'ul hawa. Panjang angan-angan itu akan menghancurkan akhirat kita. Kata Ali bin Abi Thalib. Dan mengikuti hawa nafsu yasudduka 'anil haq. Dia akan membuatmu menolak kebenaran. Jangan begini keadaannya di dunia. Ya. Jemaah, pengen jadi ahlul jannah? Pengen jadi ahlul jannah? Pengen. Apa yang sudah dilakukan? Ya ilaha illallah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Apa yang sudah dilakukan jemaah rahmatillah? Apa yang sudah dilakukan? Taat, beribadah. Terus apa? Menjauhi dosa. Sudah maksimal? Belum. Banyak istighfar, tapi tetap melakukan dosa. Manusia-manusia yang terbaik adalah manusia-manusia yang jadi imam kita di dalam menghindari dosa. Para sahabat, di antaranya Abu Darda sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu athar. Abu Darda ketika berhasil menaklukkan Siprus bersama kaum muslimin, ketika masuk ke kota Siprus, Kobrus, Abu Darda menangis di saat kaum muslimin yang lain berbahagia. Nangis. Dan kemudian ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang membuatmu menangis? Jawaban Abu Darda, taraku amrallah fasaru ila ma tara. Mereka ini adalah manusia-manusia yang meninggalkan perintah Allah dan tenggelam di dalam dosa-dosa mereka. Maka engkau saksikan sekarang kehinaan apa yang mereka dapatkan. Padahal kuat, padahal tidak terkalahkan pada masa-masa sebelumnya. Tapi karena dosa Allah hinakan mereka. Jamaah, kita ini dibandingkan kaum sebelumnya gak ada seujung kukunya. Bandingkan diri
Berantem sama kaum Ad, kaum Tsamud. Mana yang lebih hebat? Mereka. Tapi lihat apa yang Allah lakukan sama mereka. Selesai. Gak tersisa. Dan semua karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita ini siapa jemaah? Apa hebatnya kita? Apa hebatnya kita jemaah? Apakah kita termasuk orang-orang yang menebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia? Bukan. Apakah kita orang-orang yang menaklukkan negeri-negeri kufar? Bukan juga. Apakah kita adalah orang yang zahirina alal haq dimanapun kita berada? Tegak, berdiri di atas kebenaran. Sepahit apapun? Bukan juga. Apakah kita orang yang bersabar, tegar di tengah-tengah musibah? Bukan juga. Terus apa keistimewaan kita? Apa keistimewaan kita? Dan kita perburuk dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jemaah, mungkin sebagian dari hadirin menganggap ini kayaknya kita pendosa semua. Betul jawabannya, kita semua termasuk yang berbicara ini pendosa. Dan manusia yang sudah diampuni dosanya menghukumi diri mereka sebagai pendosa. Para sahabat tidak ada yang mengatakan ana diampuni sama Allah, selesai. Semulia apapun mereka, karena begitulah semestinya orang yang beriman. Ana mau tanya, masalah terberat yang antum hadapi hari ini apa? Jamaah, masalah dunia yang terberat apa? Antum kalau mau istikharah dulu boleh cari jawaban. Allah, apa jawaban? Apa? Pasti jawabannya berbeda-beda, nggak mungkin sama. Silakan sebutkan jawaban antum. Apa masalah? Menundukkan pandangan, dan ana sepakat dengan antum. Yang kedua apa lagi? Istiqomah dalam ketaatan, masya Allah. Kemudian apa lagi? Hah? Syubhat. Terus apa lagi? Jamaah, apa lagi masalahnya? Gak terdengar, maaf. Kurang amanah. Terus apa lagi? Gibah. Terus apa lagi? Dunia. Terus apa lagi? Sebutkan masalah-masalah antum. Apa lagi? Ria. Terus apa lagi? Hah? Hoax. Allahu Akbar. Terus apa lagi? Apa lagi jamaah? Futur. Terus apa lagi? Riswah. Terus apa lagi? Kurang bersyukur. Terus apa lagi? Dan semua dari apa yang antum katakan penyebabnya cuma satu. Dosa. Antum sedih sebagaimana banyak diungkapkan oleh hamba-hamba Allah hari ini di semua media sosial. Galau ini, insecure, inilah, stres, tekanan jiwa, masalah sama suami, sampai ketawa sendiri, nangis sendiri. Baru minggu kemarin Anda dapat pertanyaan gitu. Menghadapi kelakuan suami, saking stresnya, dia sering ketawa sendiri, menangis pun sendiri, tiba-tiba. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Dosa. Hatinya disempitkan oleh Allah karena dia meninggalkan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, hidupnya aku akan timpakan kepada dirinya kehidupan yang sempit, yang sulit.
Kenapa ana susah Ustaz hari ini? Sudahkah antum mengingat Allah terus menerus? Gampang jamaah cara ngeceknya. Berapa kali antum baca Quran dalam satu hari? Itu sudah jadi jawaban. Kenapa hidup antum terhimpit dan sempit? Ya, sahabat antum mushaf atau ini? Ini sudah anak bantu jawab, ini. Bukan mus, maka pantas kehidupan kita tidak baik-baik saja. Padahal meninggalkan dosa dan mentaati Allah akan melapangkan segalanya. Ya, makanya orang bertakwa tapi khawatir masalah hidup. Wallahi ini tidak pantas terjadi. Apalagi yang dikhawatirkan dunia. Antum ini gampang dapat dunia itu jemaah. Gampang tidak? Allahu Akbar. Gampang atau tidak? Gampang. Antum dapat air itu di mana? Hah? Dibagi. Antum usaha nggak? Antum ngeluarin duit nggak? Ya wallahi rizki Allah semudah itu. Apa hak antum dapat air itu? Kalau bukan karena Allah yang mentakdirkan, antum berhak dapat itu. Sumber airnya di mana? Sama Allah didatangkan dalam keadaan sudah dibungkus. Ya Allah, rapih, higienis. Ada label halalnya lagi. Didatangkan air yang halal sama Allah ke tangan antum. Semudah itu rizkinya orang yang beriman. Tapi masih tak dosa. Perhatikan jemaah. Apa kemudian yang lebih mengerikan bagi kita sebetulnya ketika kita melakukan dosa? Apa jemaah? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengantarkan kita masuk ke neraka, alih-alih masuk ke dalam surga, Allah masukkan kita dulu ke dalam neraka. Karena mereka yang berlumuran dosa itu sangat besar kemungkinannya kemudian merasakan hukuman atas perbuatan-perbuatan mereka. Terkhusus mereka yang hidupnya, hatinya, perbuatannya diliputi dengan dosa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-81 ketika Allah mengatakan, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu." Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang melakukan keburukan, melakukan dosa, dan kemudian dosa ini meliputi dari mereka, penuh, berlumuran mereka. Maka kata Allah apa? Faulaika ashabun. Nah, mereka lah para penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari perbuatan rendah dan hina yang menghinakan diri kita di dunia dan di akhirat, yang namanya dosa. Karena inilah yang menjadi sumber masalah di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, betul? Sampai di sini. Ba'da Isya insyaallah kita lanjutkan biidznillah ta'ala. Salat dulu. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Sudah saatnya setiap dari kita berusaha untuk kemudian menghentikan dirinya dari dosa dan kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga keluarganya,
dan juga berusaha menjaga kaum muslimin dari kehinaan dosa dan kemaksiatan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jaga juga kemudian keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang kemudian menyelamatkan kita dari kemungkinan masuk ke dalam neraka melebihi meninggalkan dosa dan menjauhinya. Menanamkan ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, ke dalam hati keluarga kita, dan ke dalam hati kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin, bahwa dosa itu menghinakan mereka, membinasakan mereka. Dan ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal bagi mereka di dalam kehidupan ini, bukan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana yang dikatakan Umar ibnu Abdul Aziz ketika sakaratul maut, ketika ditanya madza tarakta li auladik, apa yang kau tinggalkan bagi anak-anak? Karena Umar ibnu Abdul Aziz meninggalkan 15 anak. 15 anak dia tinggalkan. Dan dia adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin pada masa itu. Dan orang-orang mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Maka beliau menjawab, taraktu fihim taqwallah, aku meninggalkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika aku meninggalkan mereka dalam keadaan bertakwa, fa innallaha yatawallas salihin. Aku tahu bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang saleh. Aku tidak akan pernah mengkhawatirkan mereka. Aku tidak akan ketakutan meninggalkan mereka. Karena ketika kita tinggalkan anak-anak kita sebagai orang saleh, bukan sebagai pendosa, yang mana seringkali anak-anak itu jadi pendosa karena kelakuan kita sendiri, karena didikan kita sendiri, karena kita tidak mencegah mereka dari keburukan dan kemungkaran. Wallahi itu yang terjadi. Kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan bertakwa, maka demi Allah, Allah lah yang akan menjadi penolong mereka. Tapi jika aku tinggalkan mereka dalam keadaan fajir, maka nerakalah yang akan menjadi tempat kembali mereka. Maka pilihannya ada di tangan kita hari ini. Jangan pernah menyalahkan tempat di mana kita hidup. Wallahi, Allah menolong kita dimanapun kita berada. Apa yang mustahil bagi Allah? Ada? Ada yang mustahil bagi Allah? Tidak. Bagi Allah mengubah keadaan apapun, sebanyak apapun kemungkaran yang terjadi, mudah bagi Allah untuk mengubahnya. Tinggal pertanyaannya, pantaskah kita dimuliakan oleh Allah dengan ditetapkan di atas ketaatan dan dijauhkan dari dosa dan kemaksiatan? Maka pantaskan diri kita. Dan kesempatannya sekarang. Jangan menunggu nanti. Kesempatannya hari ini. Jangan sibuk menghabiskan waktu demi dunia, jemaah. Karena dunia adalah seburuk-buruknya bekal seorang hamba Allah. Mulailah memperbaiki keadaan. Jangan sampai kita menyesal kelak, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tentang mereka-mereka yang akan menjerit kelak di akhirat, mengemis, memohon kepada Allah, di mana mereka mengatakan waqala rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin melakukan amal soleh yang aku tinggalkan. Amal soleh yang kita tinggalkan karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan. Karena kita terlalu menghamba kepada hawa nafsu kita, sehingga buta hati kita, buta mata kita dari melihat jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal kebaikan ada di depan mata. Ya, kebaikan ada di depan kita setiap hari. Jalan menuju surga ada di depan kita. Dan pintu-pintu surga Allah terbuka setiap hari untuk kita. Tapi ketika hati ini gelap dan kotor oleh dosa, maka kita tidak sanggup lagi melihat apapun. Nasallallahu salamatul afiyah. Semoga Allah jaga kita semua jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan ini yang kita butuhkan untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Pertolongan Allah, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang dicintainya. Jazakallahu khair. Ketika Rasulullah SAW, ya Mu'ad inni la uhibbuk, wahai Mu'ad aku sungguh mencintai dirimu. Nabi kemudian mengatakan jangan pernah tinggalkan di akhir salatmu untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan pernah tinggalkan doa dan kalimat-kalimat ini, karena kita sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ya rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah permudah. Bismillah. Jika suami ketahuan berbohong namun tidak mengaku, dan istri tetap menanyakan sampai berulang-ulang agar suami mengaku, apakah istri termasuk istri yang egonya tinggi karena ingin suami mengaku dan minta maaf? Ini sudah dijawab oleh penanya sendiri jemaah. Alas. Istri yang memaksa suaminya untuk mengakui kesalahan yang baru saja dia duga. Apa buktinya dia cuma menduga? Karena dia butuh bukti dari suaminya. Apa itu? Pengakuan. Berarti ini cuma zon. Yang dia inginkan adalah mendengar suaminya mengatakan, iya saya bohong. Sudah. Itu yang dia pengen. Dia tidak pengen kebenarannya, tapi dia ingin tahu, ingin mendengar kalimat indah di telinganya. Iya istriku saya bohong. Di situ dia mencapai puncak kepuasannya. Yes, sudah berhasil. Akhirnya dia ngaku juga. Dia nggak peduli dengan faktanya. Maka jangan hancurkan rahmat Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada diri Anda hanya semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsu. Banyak wanita yang sengsara bukan karena suaminya, tapi begitu buruknya dia mensyukuri kenikmatan Allah yang Allah datangkan melalui suaminya. Dan bagi suami, bersabarlah. Karena Rasulullah SAW bersabar sampai akhir hayatnya menghadapi istri-istri beliau. Nabi Muhammad SAW membalas semua hal yang memberatkan hatinya yang beliau jumpai dari istrinya dengan kebaikan. Rasulullah SAW tidak pernah kemudian meluruskan istri-istrinya dengan cara yang kasar, yang keras. Tidak pernah. Rasulullah SAW beristi'anah kepada Allah agar istri-istrinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Rasulullah SAW persiapkan istri-istrinya untuk menjadi pendamping hidupnya kelak di dalam surga Allah. Begitulah yang semestinya kita lakukan kepada istri-istri kita. Dan jangan pernah kemudian sibuk dengan kekurangan mereka. Karena Nabi sudah mengabarkan kepada kita, mereka makhluk yang kurang, mereka bengkok dan tidak akan pernah bisa diluruskan sampai kapanpun. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin sampai pada titik yang tidak mematahkan mereka. Mereka akan tetap bengkok. Qadarullah wa ma, Masya Allah, langsung qadarullah wa ma syaa. Takdir. Tapi merekalah yang menyempurnakan kehidupan kita di dunia. Ya, antum punya segalanya, antum gak punya istri, hidup antum gak sempurna.
Ya, betul? Bapak-bapak betul? Betul? Seberat apapun hidup antum, ada istri lebih nikmat atau tidak? Alas. Karena sebaik-baiknya kenikmatan di dunia ini adalah perempuan yang saleh, istri yang saleh. Antum punya istri saleha, genggam, jangan dilepas. Dan maafkan seluruh kekurangannya. Karena antum pun tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini pertanyaan kayaknya masih tentang suami istri. Bagaimana hukumnya seorang istri yang marah-marah pada suaminya? Suaminya yang membuat gara-gara. Masya Allah. Allahu Akbar. Katanya, kalau tidak mendengar kita marah-marah, rumah sepi. Oh, jadi suaminya yang mancing supaya istrinya marah. Kata suaminya, kalau nggak mendengar ada pertengkaran dalam rumah, rumah itu sepi. Wah, ini sakit kalau menurut Ana. Marit kalau ini. Dan saat istri marah-marah, suami malah senang. Masya Allah. Contoh, ini kasih contoh lagi. Istri minta tolong membeli sesuatu, suami sudah membelikan. Tapi pura-pura tidak membelikan, alasannya lupa. Masya Allah. Padahal sudah beli dan disembunyikan. Akhirnya istri marah-marah. Masya Allah. Akhirnya istri bilang, bagaimana istri bisa masuk surga kalau punya suami model begini? Ini curhat. Jadi kata istrinya, bagaimana istri bisa masuk surga kalau punya suami model ini? Yang mancing istrinya untuk marah-marah. Subhanallah. Jadi yang salah siapa? Anak tanya bapak-bapak, yang salah siapa? Tuh, tetap istri yang salah. Kalau buat bapak-bapak. Ya, yang salah suaminya. Ini bukan belain ibu-ibu, bukan. Karena ibu-ibu pun salah. Kenapa salah? Dia lebih mendahulukan amarahnya daripada kesabarannya. Kalau ingin menghadapi suami yang seperti ini, ngerjain istrinya, kerjain balik. Gimana caranya? Sabar. Sabar. Oh, ini mau mancing saya marah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya Allah. Salat, Allahu Akbar. Doa sama Allah. Iya. Sampai akhirnya suami kemudian menyerahkan apa yang diinginkan. Khalas. Berbuat baik sama dia, katakan sama dia, jangan buat saya marah. Ya, kalau ingin rumah ini ramai, nggak usah bertengkar kita. Ya, adakan aktivitas di dalam rumah, balap karung misalkan, apalah, pertandingan, olahraga dalam rumah, loncat sana, loncat sini, terserah. Tapi jangan kemudian, betul kata istrinya, jangan kemudian menyebabkan istrinya kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bukankah tugas seorang suami adalah menjaga istrinya dari kemungkinan masuk neraka Allah? Dan suami tahu bahwa perempuan itu amarahnya, sumbunya pendek. Dan bagaimana bisa orang yang beriman menikmati amarah istrinya? Makanya Nabi bilang, ini sakit. Ini harus diruqyah suaminya jemaah. Ya. Dan katakan baik-baik, tidak perlu marah-marah. Karena kelembutan seorang wanita itu akan menghancurkan kerasnya hati seorang laki-laki. Alas. Ya, betul jemaah? Betul jemaah? Laki-laki itu keras di luar rumahnya, macan singa, sampai rumah dia bisa tunduk karena kelembutan istrinya. Ya, semoga Allah mudahkan kehidupan rumah tangganya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Pertanyaan berikutnya. Sebagian orang yang sudah hijrah mempertontonkan kemesraan di medsos, bagaimana Islam melihat hal tersebut. Nabi Muhammad SAW itu adalah laki-laki yang paling mesra dengan istri-istri. Terkadang istri-istrinya itu menunjukkan kemesraan di hadapan kaum muslimin. Seperti Aisyah
yang memeluk Nabi dari belakang kemudian menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW. Melihat sebagian orang yang sedang olahraga atau latihan di dalam masjid, sedang beraktivitas dalam masjid, dia melihat. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, cukup atau belum? Cukup atau belum? Ketika cukup maka Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Tapi yang dipertontonkan hari ini oleh sebagian kaum muslimin ini berlebihan. Tidak ada bedanya seperti orang-orang yang tidak beriman mempertontonkan kemesraan mereka. Betul? Betul nggak ini jamaah? Betul? Itu satu. Yang kedua, ketika mempertontonkan kemesraan di media sosial, ada madarat yang lebih besar atau tidak? Jelas. Di mana? Ini khususnya bagi laki-laki. Istrinya bisa dinikmati oleh banyak laki-laki yang lain, meskipun istrinya pakai cadar atau pakai jilbab besar. Mana girahnya? Mana kelaki-lakiannya? Ketika tangan istrinya ditonton oleh jutaan laki-laki. Ketika mata istrinya dilihat oleh jutaan laki-laki, dipandang terus, muncul terus. Mana girahnya? Mana laki-lakinya mana? Jati diri, kemuliaan seorang laki-laki itu terletak pada girahnya. Maka yang paling punya peran terberat, salah terberat, itu suami. Karena dia membiarkan istrinya kemudian dinikmati oleh banyak laki-laki. Ridho enggak? Ridho tidak? Yang ketiga, faidahnya apa mempertontonkan kemesraan di depan orang banyak? Coba, Anda mau tanya, apa faidahnya? Apa faidahnya? Hah? Gak ada. Validasi, la ilaha illallah. Hah? Oh, like and comment. Berarti pengakuan manusia. Terus apa gunanya pengakuan manusia? Coba, Anda pengen tahu apa gunanya pengakuan manusia? Memasukkan kita ke dalam surga? Enggak. Menjerumuskan kita ke dalam neraka? Itu yang paling mungkin. Lantas buat apa? Maka tutup. Alas. Gak perlu foto dari belakang, gak perlu. Gak perlu foto tangan-tanganan, gak perlu. Ya. Gak perlu di belakang pohon begitu, gak perlu sudah. Alas. Gak perlu foto bayangannya, bayangan. Gak perlu. La ilaha illallah. Ya, gak perlu foto cuman foto profil matanya doang, gak perlu. Buat apa? Semua itu hanya akan memperberat hisab kita kelak di hadapan Allah. Ya, dan ini nasihat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga diri mereka dari keburukan sampai akhir hayatnya. Medsos ini musibah jemaah. Di satu sisi kebaikan, di sisi yang lain bisa jadi musibah. Ya, dan itu akan menjadi hujjah kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang sudah hijrah bahkan sudah bercadar tapi suka narsis di medsos? Ini juga sama. Ya. Sebetulnya jamaah rahmatullah Allah, kenapa akhwat kita, saudari-saudari kita bisa melakukan itu? Karena satu penyebabnya. Laki-laki di sekitar mereka, mahram-mahram mereka tidak punya ghirah. Orang-orang yang kata Nabi Muhammad SAW, lam yajid raihatal jannah. Mereka tidak akan menemukan baunya surga Allah. Maka nasihat bagi para lelaki, cemburulah kepada mahram-mahram Anda, kepada keluarga Anda, istri-istri Anda, anak-anak perempuan Anda. Jadilah laki-laki. Laki-laki itu bukan yang pandai menafkahi keluarga, bukan. Tapi yang pandai menjaga keluarganya dari neraka Allah. Itu laki-laki yang sebenarnya.
Semoga Allah tolong kita semua jemaah. Ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat jemaah rahmatillah Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Dan Allah tolong kita dimanapun kita berada. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.